Pengertian dan dalil iman kepada qada dan qadar. Qada secara bahasa artinya adalah keputusan, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, mewujudkan, atau menjadikan. Secara definisi, qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian qadar dari segi bahasa adalah ukuran, kepastian, kekuasaan, peraturan, kemampuan, kehendak, dan perwujudan. Allah Subhanahu wa taala bersabda pada hadis riwayat Bukhari yang artinya telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hamad dari Ubaidillah bin Abu Bakar bin Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengutus malaikat pada setiap rahim, kemudian malaikat tersebut mengatakan, ya Robbi, ataukah sebatas mengumpal mani, ya Robbi, ataukah sebatas mengumpal darah, ya Robbi, ataukah sebatas segumpal daging. Dan jika Allah berkehendak memutuskan penciptaannya, malaikat mengatakan, ya Robbi, ataukah laki-laki atau perempuan, sengsarakah atau bahagia, seberapa rezekinya, kapan ajalnya, lantas ditulis demikian pula dalam perut ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Semua makhluk yang lahir kemudian ia mengalami suatu kejadian. Tentu hal tersebut sesuai dengan qada atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qada dan qadar mengandung makna bahwa seorang mukmin hendaknya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada qada bagi semua makhluknya. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 2. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu di alam semesta ini. Demikian juga sesuatu kejadian yang terjadi. Semua itu merupakan rencana Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. 2. Hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtisar dan doa. Ketahuilah, wahai generasi muslim, terkait hubungan antara qada dan qadar. Dengan ikhtiar ini, sebagian ulama berpendapat bahwa takdir dibagi menjadi takdir mu'alaq atau takdir yang masih melibatkan usaha manusia, dan takdir mubram atau takdir yang sudah tidak bisa diusahakan manusia. Terhadap takdir mu'alaq yang diberikan Allah, sebagai orang beriman, kita harus menerimanya terus berusaha usaha-usaha yang terbaik. Sebagai ilustrasi, mungkin kalian pernah mendengar seseorang korban gempa yang terhimpit reruntuhan selama beberapa hari, tetapi ia masih selamat. Korban tersebut tak berdaya dihimpit batuan yang sangat berat, tapi ia terus bertahan. Setelah yang menemukannya, ia mendapat makanan dan minuman sehingga ia bertenaga sampai akhirnya dapat diselamatkan. Kejadian tersebut salah satu contoh dari takdir yang masih melibatkan manusia untuk terus berikhtiar dan berusaha sekuat tenaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Furqan ayat 13, ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan apapun suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa sesuatu yang terjadi pada seseorang itu pasti ada penyebabnya. Takdir mubram, yakni ketetapan Allah yang mutlak yang pasti akan berlaku, dan hal tersebut sudah tidak bisa melibatkan manusia untuk ikut berperan di dalamnya. Contoh takdir mubram lainnya misalnya seseorang dilahirkan dengan jenis kelamin tertentu, panjang pendeknya usia seseorang, datangnya kematian, tidak ada seseorang pun yang bisa menolaknya. Demikian juga sifat api yang panas, bumi yang bentuknya bulat, adanya gaya gravitasi, terjadinya kiamat. Allah telah menentukan semua itu. Dalam surat Al-A'raf ayat 34, yang artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. 3. Bukti beriman kepada qadar dan qadar. Senantiasa berikhtiar itu terjadi dalam sikap 1. Berusaha dan kerja keras dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Manusia diciptakan sebagai makhluk paling mulia melalui anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa potensi akal dan pikiran untuk jadikan modal dan bekal menjalani kehidupan. 2. Memiliki etos kerja yang tinggi yang ditandai dengan sikap profesional. 3. Memiliki sikap optimis, tidak mudah putus asa. Seseorang yang beriman kepada qadar dan qadar akan senantiasa bersemangat dan dalam berusaha dan tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan. B. Senantiasa berdoa, bersyukur, dan sabar. 1. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam melakukan segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. 2. Ikhlas, ridho, lapang dada, dan berjiwa besar dalam menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan dan qadar Allah. 3. Berbangga diri dengan apa yang telah diraih seperti kesuksesan dan harta yang dimilikinya, sebab semua itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. 4. Syukur atas nikmat dan sabar atas ujian merupakan senjata dalam kehidupan. Syukur dapat dilakukan secara lisan, yakni dengan mengucapkan alhamdulillah, dan syukur juga bisa dilakukan dengan perbuatan antara lain dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, dan menggunakan harta yang dimiliki sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. C. Senantiasa bertawakal kepada Allah setelah ikhtiar dengan maksimalkan berdoa. 1. Sikap tawakal yang dilakukan oleh seorang mukmin setelah ia berusaha semaksimal mungkin dan kemudian menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Memiliki sikap husnuzan bahwa apapun yang dialami manusia itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. 3. Memiliki jiwa yang tenang, kehidupannya tentram, dan merasa bahwa dirinya selalu dekat dengan Allah, tidak mudah terkena pengaruh lingkungan atau pergaulan yang kurang baik. 4. Memiliki jiwa qanaah, yaitu bersyukur cukup dengan apa yang dimiliki, menjauhi perilaku yang tamak dan rak. 4. Mewujudkan ketenangan jiwa dengan tawakal atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala.
Sebagai seorang mukmin yang meyakini adanya qada dan qadar Allah, maka kita akan meyakini bahwa apapun yang terjadi sudah ditentukan ukuran takarannya oleh Allah. Dan hal itu merupakan hal terbaik untuk makhluknya. Dengan keyakinan ini akan tumbuh sikap optimis yang kemudian menjadi energi untuk berusaha mewujudkan harapannya, baik yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Sikap optimis akan mendorong seseorang untuk senantiasa berikhtiar menghadapi masalah sesuai tuntutan Islam, kemudian menjadikannya sebagai pilihan. Seseorang yang optimis tidak akan mudah putus asa dalam kehidupannya. Ia akan terus berupaya sesuai kemampuan, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan bahwa tawakal termasuk ke dalam kategori perbuatan hati, sehingga perilaku tawakal tidak bisa terlihat dalam bentuk fisik. Sikap tawakal akan menjadi pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Bagi seseorang yang beriman, maka ia akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha semaksimal mungkin. Sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar, dia tidak akan mau menerima ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang yang beriman, kita harus memupuk kesadaran bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui sesuatu hal yang paling baik untuk kita. Apabila kita mendapatkan sesuatu sesuai harapan, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, hendaknya kita bersabar dan segera melakukan introspeksi sehingga kita bisa segera melakukan yang lebih baik lagi. Dengan sikap syukur dan sabar tersebut, maka kita akan merasakan ketenangan jiwa, sebab selalu menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.